Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para peserta hadirin Akademi Belajar Salat Angkatan ke-6 rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari yang mulia ini kita akan bersama-sama belajar sebuah surah yang sangat agung, bahkan surah yang paling agung, yaitu surah Al-Fatihah, yang dimana merupakan rukun dari sholat-sholat kita. Yang minimalnya dalam sehari, minimalnya kita baca sebanyak 17 kali. Adapun terkait tema kita pada malam hari ini, insya Allah kita akan berfokus kepada talaki tashih perbaikan bacaan Al-Fatihah, yang setidaknya saya coba kumpulkan ada 5 alasan betapa pentingnya kita untuk mempelajari tashih Al-Fatihah, memperbaiki bacaan tajwid surah Al-Fatihah. Setidaknya saya coba kumpulkan ada 5 alasan utama sebelum kita masuk ke dalam sesi perbaikan ayat demi ayat. Adapun urgensi atau alasan pertama pentingnya kita memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita adalah Masak karena masak itu seringnya toh. interaksi Apa jadinya? bersama Manasin ayam sama pohon. karena interaksi kita bersama Al-Fatihah, maka seringnya interaksi ini, seringnya kita membaca Al-Fatihah malah justru membuat kita lalai dari Al-Fatihah itu sendiri. Karena seringnya interaksi kita. Karena yang dalam sehari kita baca sebanyak 17 kali. Karena saking seringnya kita baca sampai melemah rasa terhadap Al-Fatihah itu tersendiri. Sebagaimana para ulama juga mengatakan, kasratul misas tud'iful misas, kata para ulama. Banyaknya interaksi itu mematikan rasa. Maka khawatir kita terjatuh ke dalam perbuatan tersebut, di mana seringnya interaksi kita bersama Al-Fatihah malah justru membuat kita lalai darinya, membuat kita tidak mempelajarinya, terlebih lagi mendalami makna-maknanya. Hal ini mungkin kita misalkan sebagaimana seseorang yang setiap hari atau seseorang yang misalnya baru pertama kali melihat Ka'bah, kemudian umroh, maka dia akan luar biasa sekali perasaannya ketika pertama kali melihat Ka'bah, kemudian bisa tawaf, maka di situ orang tersebut akan mengagungkan Ka'bah, akan benar-benar penuh hatinya, penuh khusyuk. Adapun jika seseorang yang setiap hari atau setiap bulannya umroh ya, misalnya beliau diberi kelapangan rezeki, kemudian beliau bisa setiap harinya setiap bulannya untuk berangkat umroh misalnya. Setiap akhir bulan berangkat umroh. Masya Allah ya. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama berangkat ke Masjidil Haram, ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Maka orang yang setiap bulannya, misalnya dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah umroh, maka apakah sama perasaan orang tersebut ketika dia pertama kali menunaikan umroh? Maka tentu saja mungkin khusyuknya sudah berkurang, ya. Mungkin doanya sudah tidak menangis lagi. Maka begitu juga dengan Al-Fatihah kita. Berapa kali dalam sholat kita yang kita merasa khusyuk dalam Al-Fatihah? Berapa kali dalam sholat kita yang kita merasa benar-benar mendalami setiap bacaan surah Al-Fatihah kita? Maka ini harus kita belajar kembali, kita merojaah kembali, kita perbaiki kembali bacaan-bacaan kita. Adapun alasan yang kedua terkait urgensi perbaikan surah Al-Fatihah adalah apakah sudah benar bacaan Al-Fatihah kita? Apakah sudah benar? Mungkin dari kita ada yang sudah umurnya 30 tahun, ada yang sudah 40 tahun,
atau bahkan 50 tahun, atau bahkan ada yang masih muda, masih 17 tahun misalnya. Nah, maka kita tanyakan kepada diri-diri kita sendiri, sudah benarkah bacaan Al-Fatihah kita? Kalau kita jawab iya, maka benar menurut siapa? Apakah benar menurut kita pribadi atau benar menurut guru-guru kita? Maka ini menjadi bahan muhasabah bagi kita semua. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita harus mempelajari memperbaikan surah Al-Fatihah adalah karena Al-Quran turun dengan tajwid. Al-Quran turun dengan tajwid. Dan sampai ke kita, Al-Quran itu bisa sampai ke kita pada tahun 2025 ini, pada bulan Juni ini, itu sampainya dengan tajwid. Maka selayaknya bagi kita untuk menjaga Al-Quran sebagaimana diturunkannya. Hal ini disebutkan oleh Imam Al-Jazari dalam Gurindamnya. Imam Al-Jazari pernah mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu faman waman lam yujawwidil Qur'ana asimu. Kata Imam Al-Jazari, mempelajari atau mengambil ilmu tajwid itu wajib, dan barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, khawatir dia akan berdosa. Maka sampai-sampai Imam Al-Jazari cukup keras ya memperingatkan kita untuk memperhatikan tajwid, memperhatikan bacaan-bacaan kita. Terlebih lagi Al-Fatihah. Ada urgensi yang keempat adalah karena di dalam Al-Fatihah yang dimana itu merupakan rukun sholat yang dengannya sah sholat kita, maka hendaknya kita khawatir. Hendaknya kita khawatir terjatuh ke dalam kesalahan yang dapat merusak makna surah Al-Fatihah. Karena kata para ulama, barang siapa yang membaca Al-Fatihah dengan lahan jali, dengan kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal itu seperti apa? Kesalahan yang fatal itu terdapat beberapa bentuk, ya, terdapat beberapa bentuk. Nah, maka kata para ulama, barang siapa yang membaca Al-Fatihah dengan kesalahan yang fatal, maka khawatir sholatnya tidak sah. Ya, maka bahkan disebutkan tidak sah. Ya. Nah, maka kita khawatir bacaan kita belum sah. Maka hendaknya kita terus mempelajari. Kita terus mempelajari bagaimana kesalahan yang fatal itu. Bagaimana kesalahan yang fatal di dalam surah Al-Fatihah. Para ulama mengatakan kesalahan yang fatal itu boleh jadi dalam merubah makna. Boleh jadi merubah makna dengan merubah huruf yang ada di surah Al-Fatihah. Dengan merubah huruf. Bahkan dengan satu huruf pun. Karena di dalam bahasa Arab, di antara keistimewaan bahasa Arab, berubahnya satu huruf dalam satu kata, maka bisa berubah makna. Bahkan sangat jauh perubahan maknanya. Contoh sederhananya, di dalam surah Al-Fatihah, contohnya, yaitu di dalam ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Maka kalau kita perhatikan dengan seksama di ayat yang kedua di dalam surah Al-Fatihah ini, Allah menyebutkan Al-Alamin dengan ain, dengan huruf ain. Yaitu maknanya apa? Maknanya alam semesta alam, seluruh alam, Al-Alamin. Adapun jika kita ganti huruf ain tersebut dengan huruf hamzah, alamin, dan ini bahkan mungkin imam ya, atau mungkin diri kita sendiri, tentunya kita belajar sesuatu itu kita tujukan kepada diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita tuju ke orang lain. Maka seringkali kita dengar diri kita sendiri, bacaan kita sendiri ketika membaca surah Al-Fatihah, khawatir kita mengganti huruf ain dengan hamzah, alamin, alamin, yang dimana itu
Artinya jadi apa? Jadi yang awalnya menjadi seluruh alam, seluruh semesta alam, menjadi orang yang sakit. Maka subhanallah, maknanya sangat berbahaya sekali. Segala puji bagi Allah yang sakit. Subhanallah, maka ini sangat berbahaya sekali, ya. Maka sangat perlu kita berhati-hati di dalam membaca Al-Fatihah ini. Atau contoh lainnya, misalnya orang Sunda. Kalau saya dengar kabarnya itu orang Sunda itu tidak ada huruf zai, Z di dalam kamus orang Sunda. Kabarnya demikian. Kalau mungkin ada orang Sunda nanti mungkin bisa tolong dikoreksi ucapan saya. Ya, yang sampai kepada saya, kabarnya orang Sunda itu sulit mengucapkan huruf zai sehingga mereka mengganti dengan jim. Nah, maka ini bahaya ya. Maka bagi orang Sunda mungkin sedikit lebih ekstra untuk eh, memperhatikan setiap huruf yang ada di Al-Qur'an. Di antara bentuk lain kesalahan fatal yang bisa terjadi di dalam surah Al-Fatihah selain merubah huruf adalah merubah harokat. Nah, ini juga mungkin terjadi barangkali ketika kita ingin tergesa-gesa membacanya, atau barangkali di sholat tarawih misalnya ya, di Ramadan ingin eh, memperbanyak sholat, namun kita terlalu cepat misalnya. Tempo yang kita baca terlalu cepat sehingga tidak sengaja merubah harokat atau kita merubah harokat di salah satu kata. Contohnya, contohnya yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang sahih, yang benar adalah an'amta alaihim. Yang engkau beri nikmat. Ya Allah, yang engkau beri nikmat ya Allah. Seperti itu makna yang benar. An'amta dengan harokat fathah. An'amta. Nah, kesalahan fatalnya bagaimana? Kita merubah harokatnya. Kita merubah harokatnya. Misalnya menjadi an'amtu alaihim. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Maka ini di antara bentuk lain kesalahan fatal, yaitu dengan merubah harokat. Karena jika kita baca dengan an'amtu, maka maknanya berubah menjadi yang aku beri nikmat ya. Yang aku beri nikmat. Maka ini juga berbahaya sekali ya, sehingga merubah makna. Adapun alasan yang kelima, kenapa kita perlu memperbaiki Al-Fatihah, dan ini adalah alasan yang terakhir, adalah jikalau kita masih banyak terdapat kesalahan di dalam surah Al-Fatihah, maka lebih-lebih lagi, lebih dikhawatirkan lagi, kita memiliki banyak kesalahan di surah-surah selainnya. Namun barang siapa yang dia perhatian dengan Al-Fatihah, kaedah tajwidnya diperhatikan, setiap hurufnya diperhatikan, hukum-hukum tajwidnya dijaga, maka insya Allah orang tersebut juga akan menjaga surah-surah lainnya. Baik, maka kurang lebih terdapat 5 alasan ya kenapa kita harus terus memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Ya, barangkali kita sering belajar fikih misalnya, kita belajar fikih salat, kita belajar fikih puasa, fikih haji, fikih muamalah kita pelajari misalnya. Bahkan mungkin kalau yang di sini ada anak pondok, dulunya anak pondok, dulu ilmu hadis kita pelajari ya. Namun amat disayangkan masih sangat jarang sekali kita perhatian dengan bacaan talaki ya. Talaki dengan guru, mengecek bacaan sholat kita, mengecek bacaan Al-Qur'an kita kepada seorang guru ya. Ini yang saya lihat eh, termasuk jarang yang diperhatikan di Indonesia. Belum terlalu perhatian oleh para ustadz-ustadz di Indonesia. Yang ini perlu kita galakkan ya. Perlu kita galakkan kajian-kajian seperti ini untuk sebagai pengingat maupun sebagai eh, peringatan ya bagi yang belum mengetahui, bagi yang belum mengetahui. Baik. Maka ada 5 alasan. Yang pertama seringnya interaksi. Yang kedua, sudah benarkah bacaan Al-Fatihah kita? Sudah pernahkah kita setoran bacaan Al-Fatihah kita? Yang ketiga, alasan yang ketiga adalah Al-Quran turun dengan tajwid. Yang keempat, kita khawatir terjatuh ke dalam kesalahan yang fatal.
Yang kelima, kita khawatir jika kita tidak menjaga Al-Fatihah, maka di surah-surah yang lain kita lebih lalai lagi, kita lebih terjatuh ke dalam kesalahan. Baik, maka selanjutnya kita masuk ke dalam surah Al-Fatihah insyaallah, yang akan kita mulai dengan isti'adzah, yang dimana di sini nanti saya akan bacakan ayat demi ayat, satu ayat demi ayat. Nah, insya Allah kita akan mulai membaca ayat demi ayat, dan kemudian setelah saya membacakan, mungkin saya akan ajukan bagi peserta yang ingin membaca, ataupun kalau tidak ada yang ingin mengajukan diri, maka akan kami tunjuk, insya Allah. Baik, kita mulai dengan isti'adzah. Dengan isti'adzah, isti'adzah ini bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah, namun tidak mengapa kita juga pelajari hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Karena begitu juga cara kami belajar, dulu kami memulai dengan Al-Fatihah. Nah, memulai belajar Al-Fatihah, talaki Al-Fatihah, belajar tajwid, itu kita mulai dengan isti'adzah. Walaupun bukan dari bagian Al-Fatihah. Sedikit faedah dari guru saya belajar eh, Al-Quran, ya, belajar talaki. Beliau dulu menyampaikan bahwasannya beliau pertama kali belajar tajwid, belajar membaca Al-Quran dengan fasih, itu beliau habiskan waktu 6 bulan hanya untuk belajar Al-Fatihah. Subhanallah ya. Maka beliau di awal-awal itu sampai-sampai butuh waktu 6 bulan intensif untuk dihabiskan di Al-Fatihah saja. Jadi dikoreksi habis-habisan tuh di Al-Fatihah. Namun setelahnya nanti masuk ke surah-surah berikutnya, maka kesalahannya hanya sedikit-sedikit saja. Karena hampir seluruh permasalahan dan kesalahan bacaan sudah dibahas di dalam surah Al-Fatihah. Ya, baik. Kita mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, maka di isti'adzah ini perlu kita perhatikan awalnya dimulai dengan hamzah. A'udzu, a'udzu, hamzah kemudian ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, adapun kesalahan yang sering terjadi adalah menghilangkan ainnya dengan hamzah, ya. Itu di antara yang sering terjadi. A'udzu, a'udzu. Maka perlu kita perhatikan betul-betul perbedaan antara huruf hamzah dengan huruf ain. Ya, a'udzu, a'udzu, ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. eh, jadi kesalahan pertama yang sering terjadi di dalam isti'azah adalah merubah hamzah dengan ain. Adapun kesalahan yang kedua yaitu ketika membaca billahi, a'udzu billahi, ya. Billahi, perhatikan huruf ba di sana, huruf ba billahi dengan harokat kasroh. Maka kita harus sempurnakan harokat kasrohnya. Adapun yang sering terjadi, mungkin karena tergesa-gesa atau ingin membaca dengan cepat, terkadang terkadang kita membaca harokat kasroh dengan logat e, ya, dengan e, yang itu huruf e itu tidak ada di bahasa Arab, ya, kecuali nanti ada hukum tertentu, tapi secara hukum asalnya tidak ada bacaan itu dengan e. Maka mungkin sering kali kita dengar beberapa orang membaca a'udzu billahi, billahi, billahi. Nah, maka i-nya, harokat kasrohnya mengarah ke e, ya, mengarah ke huruf e. Maka ini yang juga harus kita perhatikan baik-baik. A'udzu billahi. Maka kita sempurnakan harokat kasrohnya, ya. Billahi minasyaitonir rajim. Minasyaiton, asyaiton itu menggunakan huruf shin. Huruf shin, ya.
Adapun mungkin yang sering terjadi adalah merubah huruf shin dengan huruf sa. Minas saiton, saiton. Maka ini juga termasuk kesalahan fatal ya, merubah huruf. Maka perlu diperhatikan asyaiton di sana menggunakan huruf shin ya. Huruf shin. Asyaiton, sya, bukan sa. Maka itu yang perlu kita perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Di istiazah ini ada yang sukarela ingin menyetorkan bacaannya, ingin dites. Bentar ya, Ustaz. Ada spam di sini. Nah, Ustaz. Iya, Nah, Ustaz. sekarang lagi marak spam. Kalau Zoom, ada spam dari luar kadang mengganggu seperti itu. Jadi nanti mohon maaf buat teman-teman. Atau langsung saja Ustaz. Ini ada imbar. Eh, Gimana, eh, Ustaz? untuk yang mau tes bisa Mhm. resen, Betul. bisa resen ya, bisa resen. Untuk resen dulu. Sudah itu, Ustaz. Baik. Imba, fadal. Nah, Ustaz. Apakah suara saya terdengar, Ustaz? Terdengar, alhamdulillah. Nah, Ustaz. Oh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. baik, Nah, Ustaz. Masya Allah. Ahsan, ahsan. Ya, bagus ya, alhamdulillah. Insya Allah cukup ya, meskipun tentunya kalau kita koreksi lebih dalam lagi bisa kita perbaiki, namun untuk cukup, insya Allah yang pokok-pokok kesalahan fatalnya sudah dijaga oleh antum. Barakallahu fiik. Ahsan. Baik, ada mungkin satu orang lagi sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya. Kalau Silakan nggak ada mungkin resen. kita tunjuk. Iya. Kalau yang mau mencoba silakan resen, nanti kami tunjuk. Takut nanti kita open langsung ada spam yang masuk. Oh, iya. Nah, Ustaz. Mungkin malu ini Ustaz. Atau mungkin pada diam ini kemungkinannya ada dua Ustaz. Malu atau tawadu memang Ustaz ya. Insyaallah. Takut Oke, khawatir riya Ustaz. silakan dilanjut Ustaz, nanti bisa ditunjuk. Fadhol. Baik, baik. Maka kita lanjut dulu ke ayat berikut. Thayyib, tafadhol, Bagus Firmansyah bisa angkat tangannya agar diberikan akses mic. Afwan, Ustaz. Tafadhol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. A'udz Tafadhol. Bentar, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Masya Allah. Nah, mungkin huruf untuk huruf to-nya mungkin sebisa kalau bisa lebih ditebalkan ahsan ya, karena huruf to termasuk huruf idbaq yang tebalnya itu cukup tinggi, maka seandainya bisa antum melatih lagi untuk ditebalkan maka akan lebih bagus insya Allah. Tapi adapun selainnya alhamdulillah sudah bagus bacaannya. Barakallahu fiik. Baik, maka kita lanjut ke ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah, mulai dari bismillah ya, bismillah, maka catatannya sebagaimana di isti'adzah yaitu pengucapan huruf bi
harus benar-benar kita perhatikan sempurna harokat kasrohnya. Di antara cara agar kita sempurna mengucapkan kasroh adalah dengan menurunkan bibir kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengucapan B-nya untuk membantu di awal-awal bisa dengan lebih menurunkan bibirnya sehingga lebih sempurna harokat kasrohnya. Ya, Bismillahi seperti semuanya kasroh, maka semuanya adalah harokat kasroh ya di awal-awal surah Al-Fatihah ini, maka kita harus sempurnakan semuanya. Bismillahi, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahman. Maka di antara kesalahan yang sering terjadi di sini adalah merubah huruf H ya. Ar-Rahman menggunakan huruf H. Yang sering terjadi dengan diganti dengan hak tebal. Maka kita harus bedakan hak tipis dengan hak tebal. Hak tipis dengan hak tebal. Hak tipis seperti ada hembusan nafas ya. Cara mudahnya ketika kita sukunkan ya, kita ingin membedakan suatu huruf, di antara cara yang paling mudah adalah dengan mensukunkan huruf tersebut sehingga kita tahu di mana letak huruf tersebut. Makhraj tersebut di mana? Huruf tersebut di mana? Maka contohnya huruf H kita sukunkan, maka bunyinya misalnya. Dia seperti ada hembusan nafas ya. Seperti ada hembusan nafas. Cara mudah membedakannya. Adapun huruf H, maka tidak ada dina. Berbeda dengan H, maka dia ada seperti hembusan nafas yang mengalir. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, maka Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka keduanya menggunakan huruf H. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kita harus menekankan lagi perbedaan antara huruf H dengan H kecil dengan H besar. Baik. Untuk di basmalah, ada yang ingin mencoba baca peserta yang lain? نعم أستاذ. Tafadhal, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ahsan. Baik. Ahsan, namun sepertinya khawatir saya salah dengar. Hati-hati ketika kita membaca, itu kita masuk ke dalam hidung ya. Saya sedikit mendengar suara yang masuk ke hidung, karena di dalam Al-Quran, yang masuk ke hidung itu tidak boleh semua huruf yang masuk ke hidung ya. Ke hidung itu tidak boleh semua huruf. Adapun yang masuk ke huruf itu hanya huruf tertentu saja. Yang kata para ulama yang masuk ke hidung itu adalah khoisum ya. Istilahnya adalah huruf-huruf al-khoisum. Yang ini masuk ke dalam mulut, ke dalam hidung. Maka adapun selainnya tidak boleh kita masuk ke dalam hidung. Maka mungkin dengan cara mudah membedakan kita sudah masuk ke hidung atau tidak adalah dengan menutup hidung misalnya. Apakah masih kita bisa membacanya atau tidak ya. Namun ini hanya terkait masuk hidung ini tidak termasuk ke dalam kesalahan yang fatal ya, namun ini dalam rangka kesempurnaan ya buat Rimba ya, saudara Imba, jika bisa lebih disempurnakan lagi dengan cara menjaga tidak memasukkan huruf ke dalam hidung, maka akan lebih sempurna insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan saudara Nazia. Tafadhal. Bisa diberi akses ini Ustaz. Ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Masya Allah. Sebelumnya sudah belajar ya Bu ya,
Bagus ini bacaannya. Alhamdulillah. Baik, ini kan Pak Sugeng, saudara Sugeng, Sugeng Julia, atau Ibu Julia, Bapak Julia, Bapak Sugeng ya. Fadhol, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diulangi sekali lagi, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Masya Allah. Nah, hati-hati Pak ya, ketika Bismillah, Bismillah itu, Bismillahi, hi-nya itu jangan seperti huruf H ya, tapi Bismillahi di situ menggunakan H tebal di sana. Nah, mungkin itu catatannya tadi. Saya mendengar sedikit ketika Bismillahi agak seperti H kecil di sana. Lebih kita pertegas lagi, Bismillahi dengan H besar ya Pak ya. Mungkin itu catatannya. Mau diulang lagi Pak? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Masya Allah. Ahsan, ahsan. Barakallahu fiik. Bagus Pak Sugeng. Alhamdulillah. Alhamdulillah para angkatan ke-6 ini bacaannya sejauh ini bagus-bagus ya, Masya Allah. Mungkin sudah pernah belajar sebelumnya ya. Jadi di sini kita lebih penekanan dan murojaah ya, insya Allah. Baik, maka kita lanjut ke ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, maka di ayat kedua ini Allah memulai dengan alhamdu. Alhamdu menggunakan hak kecil. Yes, segala pujian. Adapun jika kita rubah menjadi alhamdu dengan hak besar, maka berubah maknanya menjadi diam atau menjadi sakit juga bisa. Atau menjadi kekurangan, kelaparan ya, maka buruk jadi artinya. Alhamdu dengan hak besar artinya bukan lagi segala pujian. Maka perlu kita hati-hati ya di ayat yang kedua ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdu dengan hak kecil itu ya catatan yang kemudian Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Ya. Al-Alamin sebagaimana yang kita sudah singgung sebelumnya menggunakan ain ya. Menggunakan ain, hati-hati dibaca dengan hamzah. Hati-hati dibaca dengan hamzah. Tayyib. Kemudian adapun Rabbi maka ro di situ kalau bisa kita sedikit lebih tebalkan karena ro kalau dibaca fathah maka dia mempunyai sifat yang lebih tebal dibandingkan jika ro berharokat kasrah. Maka kita harus memberikan huruf ro perbedaan ketika huruf ro diharokat kasrah maka dia tipis, ketika fathah dia lebih tebal. Maka jangan kita baca seperti Rabbil, tapi lebih kita tebalkan lagi Rabbil alamin. Ya, sedikit lebih kita tebalkan untuk membedakan dengan yang berharokat kasrah. Tayyib. Jadi kurang lebih itu catatan untuk ayat kedua ya. Alhamdulillahi, maka insya Allah ini sudah paham. Rabbil alamin dengan harokat ain dengan huruf ain bukan dengan hamzah. Baik. Untuk ayat kedua, tafadhol peserta yang ingin baca lagi. Nah, saudara Imba ya. Ayo, tafadhol saudara Imba lagi. Nah, Ustaz. Selesai lahir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulangi lagi, sekali lagi ya. Nah, Ustaz. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alaminnya antum sepertinya perlu sempurnakan lagi, Ustaz. Coba antum mengucapkan huruf ain. Ana mendengarnya ain antum al-alamin antum di sana masih seperti hamzah kalau ana dengar.
masih kurang penyebutan ainnya di sana, ya. Baik. Jadi Oh, nah, Ustaz. Nah, sekarang sudah dibuka, Ustaz. nah, coba Langsung, Ustaz, dibaca. coba huruf ain antum, Oh, nah, Ustaz. coba Ustaz. Al-alamin. Ainnya, oh, ini, Ustaz. Ya, lebih dijelaskan lagi. Oh, nah, Ustaz. Iya. Al-alamin. Ayo. Baik, al-alamin, ya. Lebih Nah, Ustaz. diperjelas lagi ya. Karena memang Oh, nah, Ustaz. letak ain dengan hamzah itu berdekatan ya. Memang dia sama-sama di tenggorokan, maka seringkali kita samar-samar itu di antara huruf ain dengan hamzah. Ya, Oh, nah, Ustaz. Baik, nah, ahsan, udah mendingan insyaallah. Syukran, Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Syukur. Baik, dilanjut oleh Pak Sugeng lagi. Oh, silahkan Pak Sugeng. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Baik, boleh Alamin. lagi Pak? Alhamdulillahi Baik, Rabbil Alamin. baik Pak Sugeng. Huruf ainnya ya juga masih harus dilatih. Mungkin karena kita memang di bahasa Indonesia ini tidak ada huruf ain ya, jadi mungkin agak sedikit kesulitan orang Indonesia mengucapkan huruf ain. Perlu dilatih lagi Pak Sugeng huruf ainnya agar lebih baik ya. Tapi secara umum untuk sudah lumayan, tapi perlu dilatih kembali nanti Pak Sugeng. Baik, dilanjut Saudari Anita. Ya, Baik, silakan, Bu. alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Ini alhamdulillah. kurang. Bagus, insyaallah. Alhamdulillah cukup insyaallah. Amin. Jazakallah Alhamdulillah. Ustaz. Jazakallah khair. Dilanjut Saudara Nazi. Fadol, Saudara Nazi. Iya, izin Ustadz. Ya, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Nah, alhamdulillah, mumtaz ya. Ahsan. Makasih Ustadz. Oke. Baik, alhamdulillah. Bagus bacaannya, Masya Allah. Maka kita lanjut insyaallah ke ayat selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maka ini sama dengan sebelumnya. Sudah kita baca di ayat pertama. Insyaallah teman-teman semua para peserta sudah menguasai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, maka sama seperti di ayat yang pertama. Ya. Yang perlu kita sempurnakan adalah diharokat haknya yang biasa kita baca dengan hak besar. Baik, kita lanjut ke ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, adapun kesalahan yang mungkin sering kita dengar, kesalahan yang pertama adalah di bacaan maliki, maka di sini huruf mim itu kita baca 2 harokat ya. Maliki, malik artinya raja, penguasa. Malik. Bukan dibaca maliki yaumiddin. Adapun maliki yaumiddin, jika kita hilangkan alif pada huruf mim, maka ini bacaan qiraah yang lain ya. Bacaan qiraah yang lain. Bukan bacaan qiraah yang biasa kita baca atau yang kita dengar. Adapun bacaan yang kita baca di Indonesia adalah dengan huruf mimnya kita baca dengan 2 harokat. Ada tambahan alif di sana. Maliki. Seperti itu. Dan juga tidak boleh kita tambah ya di ujungnya.
Mungkin kita sering dengar mungkin karena irama ya. Maliki, maliki yaumiddin. Maka seolah-olah di ujung kata maliki ada tambahan huruf ya di sana. Seolah-olah ada huruf ya mat sehingga lebih panjang. Maliki yaumiddin misalnya ya. Maliki yaumiddin. Maka kita tambah di situ. Kita tambah huruf ya. Maka ini menambah huruf ya. Maka juga tidak boleh. Tidak boleh kita merubah huruf. Tidak boleh kita mengurangi huruf. Dan juga tidak boleh kita menambah huruf. Karena berubah maknanya nanti. Kalau kita tambah ya di sana, kita tambah ya di kata maliki, maka berubah maknanya menjadi apa? Menjadi rajaku, kekuasaanku. Ya, menjadi rajaku, kekuasaanku, maka berubah maknanya di sana. Maka juga tidak boleh kita tambah. Yaumiddin adalah hari pembalasan. Ya. Maka pemilik raja hari pembalasan. Yaumiddin. Tayyib. Insya Allah mudah ayat ini. Tafadhol yang ingin setelahkan bacaannya. Yang belum nih, ini ya, diharapkan yang belum juga coba baca ya. Boleh, Ustaz, atau yang belum lagi, Ustaz? Nggak apa, tafadhol antum, nggak apa. Nah, Nanti Ustaz. yang belum kita biar tes mereka satu full Aha. surah. Masya Allah. Nah, Ustaz. Tayyib. Tafadhol. Maliki yaumiddin. Tayyib, Hasan. Sedikit catatan untuk antum, ketika menyebutkan maka di situ adalah fathah. Yang fathahnya harus kita jelaskan, jangan ana dengarnya antum lebih ke maliki yaumiddin, agak mengarah ke huruf E tadi. Ya, hati-hati. Maka lebih disempurnakan lagi pengucapan harokat fathahnya. Maliki, bukan maliki yaumiddin. Ana Ana agak mendengar tadi antum membaca maliki ya. Huruf fathahnya kurang sempurna. Itu jadi catatan buat antum di ayat ini. Bisa diperbaiki insyaallah. Baik. Ada peserta lain yang ingin tes bacaannya bisa angkat tangannya. Ahwat boleh baca. Ahlan, tafadhol, enggak apa-apa. Silahkan di raise hand ya, saudari Anissa. Siapa ini? Oh ya, tafadhol, bagus, saudara bagus, silahkan. Bukan Ustaz. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Mumtaz. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya. Baik. Jadi yang ingin ini bisa raise hand ya. Ya, tafadhol Anissa, diberi akses Ustadz mungkin. Nah, Ustaz, Nah, coba ya. silahkan. Maliki yaumiddin. Baik. Di huruf din ya Bu ya. Hati-hati, ad-din di sana itu menggunakan huruf dal. Jadi itu ya Ustaz Huruf ya. dal memang terkadang mirip dengan huruf ta. Yaumiddin. Hati-hati, huruf ta dengan dal harus lebih kita bedakan lagi. Huruf ta dengan dal. Middin ya. Mau dicoba lagi Ulang, Bu? Maliki yaumiddin. Ahsan. Nah, ini lebih bagus Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, mumtaz. Baik, maka kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di ayat kelima ini agak hati-hati, agak cukup sulit dan sering terjadi kesalahan. Ya. Dari awal kata yaitu iyyaka
perhatikan ya. Perhatikan kalau ada yang membuka mushaf atau buka Al-Quran dengan HP-nya ya. Iyyaka di sana ada tasydid, ada tasydid. Maka huruf ya di sana harus kita baca dengan tasydid pula. Tidak boleh kita hilangkan tasydid di sana. Tapi harus kita tampakkan, harus kita tonjolkan di sana. Caranya bagaimana? Dengan cara kita memberi penekanan. Penekanan di huruf ya. Iyyaka, iyyaka. Nah, adapun yang sering kita dengar, terkadang hilang tasydidnya. Menjadi iyyaka, iyyaka. Maka ini lagi-lagi bisa berubah makna. Kalau kita baca iyyaka tanpa tasydid, ya bedakan ya. Iyyaka kita beri penekanan karena ada tasydid. Kita bandingkan dengan tanpa tasydid. Iyyaka, iyyaka, ya. Maka kalau kita baca tanpa tasydid, berubah maknanya menjadi apa? Menjadi apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, mungkin kita kasih hadiah, Ustaz. Mungkin ini sedikit eh, izin ada satu kuis, Ustaz. Ada yang tahu kalau iyyaka ini kita tidak baca tanpa tasydid, menjadi apa maknanya? Oh, ada yang Masya Allah, ada yang mau menjawab, Ustaz. Saudara Imba. Jadi apa maknanya kalau tidak baca Nah, tanpa Ustaz, tasydid? kalau yang saya tahu berubah makna jadi kita nyembah matahari, Ustaz. Baik, ahsan, mumtaz. Betul ya. Nah, Jadi kalau Ustaz, iyyaka tanpa tasydid, maka maknanya itu kata para ulama menjadi dau'us syams. Jadi semburan cahaya matahari. Maka artinya jadi fatal sekali ya kalau kita baca tanpa tasydid, maka kita baca kami hanya menyembah kepada matahari. Subhanallah ya. Maka hati-hati di hanya karena tasydid hilang makna jadi berubah total ya. Baik. Itu catatan yang pertama ya, maka kita harus memberikan hak tasydid dengan benar di sana. Dan perlu kita perhatikan ada dua iyyaka di sana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka diulang ya. Iyyakanya diulang 2 kali dan harus konsisten. Kita bacanya harus konsisten. Jangan yang pertama kita kasih tasydid, yang kedua enggak pakai tasydid ya. Harus konsisten. Baik. Tafadhol yang ingin mencoba baca, silahkan. Silakan. Ya Ustaz. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Boleh diulangi ketika na'budu ditekankan ainnya ya. Nah, ini juga di antara kesalahan tadi mohon maaf saya lupa menyebutkan. Ketika menyebutkan na'budu, terkadang kita menyebutkannya dengan hamzah juga. Iyyaka na'budu, na'budu. Perhatikan perbedaan na'budu dengan na'budu ya. Adapun dengan hamzah kita seperti berhenti membacanya. Kita seperti putuskan di situ. Adapun jika kita baca dengan ain, ada sedikit aliran. Ketika ain sukun, ada sedikit aliran. Adapun ketika hamzah sukun, itu seperti putus ya suara kita. Contohnya ya murukum dibandingkan dengan ain na'budu iyyaka na'budu wa ada sedikit aliran na'budu seperti itu ya saudari Nazi. Mungkin diperhatikan. Nah, taib. Selanjutnya, Anita ya, Ibu Anita, silakan. Bisa di open mic-nya. Iya.
إياك نعبد وإياك نستعين. Baik, Masya Allah. Bagus. Mantap. Ahsanti. Jazakallah khair. Baik. Dilanjutkan, Saudara Imba. نعم أستاذ. Ya. إياك نعبد وإياك نستعين. Baik. Nasta'innya. Nasta'in di ujung, hati-hati dengan ain. نعم أستاذ. Agak kurang tadi. Nasta'in. نعم أستاذ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, coba نعم diulangi. أستاذ. نعم أستاذ. إياك نعبد وإياك نستعين. Ahsan. Ya, seperti itu ya. نعم أستاذ. Jadi بارك الله فيكم أستاذ. kadang جزاكم الله memang خير. kita tidak konsisten ya di antara problem kita, masalah yang sering kita jumpai. Terkadang di ayat ini kita benar, kemudian di ayat lain mungkin kita lupa dan tidak terbiasa. Kita kurang memberikan hak huruf ain ini. Itu yang memang sering terjadi. Baik, mungkin satu lagi Pak Sugeng. Silakan Bapak Sugeng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Coba bacanya lebih pelan-pelan Bapak. Biar lebih pelan-pelan dulu, nggak apa-apa, nanti cepat-cepatnya nanti. Mungkin Ya. kita belajar coba dipelankan temponya. Coba silakan Bapak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Nah, lebih bagus Pak. Jikalau dibaca dengan tempo tadi, maka insya Allah lebih bagus dibanding kita baca dengan tempo yang lebih cepat sebelumnya. Tadi jadi banyak hak huruf yang kurang sempurna tadinya. Ya, baik. Baik, mungkin terakhir Saudara Bagus sebelum kita lanjut ke ayat selanjutnya. Silahkan. Jazakallahu Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahsan. Mumtaz, Saudara Bagus. Bagus, alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke ayat yang ke-6 ya, yaitu ihdina. Maka lagi-lagi kita peringatkan ihdina di sini menggunakan hak besar. Menggunakan hak besar, bukan menggunakan hak kecil. Maka hati-hati tertukar ya. Ihdina. Begitu juga dengan na. Pengucapan huruf na di sini adalah dengan fathah. Maka fathahnya kita harus jelaskan. Jangan sampai ke e lagi. Ihdina ya. Agar lebih sempurna untuk awal-awal belajar, bisa dengan kita buka mulut kita. Ihdina ya. Jadi sehingga kita pastikan yang keluar itu adalah huruf A, bukan ihdina. Maka itu ada sedikit huruf E di sana. Kalau misalnya kita tidak membuka mulut dengan sempurna, ada sedikit campuran huruf E di sana. Ihdina ya. Itu yang perlu kita perhatikan di ayat ini. Ihdina as-sirat. As-sirat menggunakan huruf shad ya. Dan huruf shad ini adalah di antara huruf tebal. Maka di sini kita berusaha menebalkan huruf shad ini. Dan biasanya orang Indonesia agak kesulitan menyebutkan huruf shad ya, karena tidak ada di bahasa kita ya. As-sirat. Maka lebih kita tebalkan huruf shad ini. Jangan menjadi sin. Kalau tanpa tebal, dia jadi seperti sin. As-sirat dengan sin. Tapi kalau dengan shad, maka kita tebalkan. As-sirat. Sirat. Lebih tebalkan. Begitu juga dengan ro-nya. Karena ro di sini berharokat fathah, maka kita baca tebal. As-sirat. Jangan kita baca tipis. Contohnya as-siro. Siro itu tipis.
ya, bedakan siro dengan as-siro, ya, kita lebih tebalkan lagi, ya, kita tebalkan lagi, kita sempurnakan lagi huruf ro yang berharokat fathah di sini. Kemudian siroto, ya, huruf to juga sama, huruf tebal, maka kita tebalkan to. Jangan dibaca, kalau dibaca tipis jadinya ta nanti. Sirota, sirotal lazi, sirotal mustaqim, ya. Kalau kita hilangkan sifat tebalnya, khawatirnya menjadi huruf ta di sana. Maka harus kita tebalkan. Kemudian al-mustaqim, al-mustaqim. Catatan di kalimat ini adalah al-mustaqim. Al-mustaqim menggunakan huruf qaf, ya, juga di antara huruf tebal. Maka harus kita tebalkan huruf qaf di sana. Kalau tidak kita tebalkan, bisa menjadi huruf kaf, ya, menjadi huruf kaf. Al-mustaqim, kim, al-mustaqim itu tipis. Jadi kaf nanti di sana. Tapi kita tebalkan. Al-mustaqim. Baik. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ya, seperti itu. Silahkan yang mau mencoba baca. Yang belum nih mungkin. Kalau yang belum nanti kita coba tes full satu surah ya. Ditunjuk aja Ustaz yang belum. Oh iya. Mungkin yang belum ini saudara Andriansyah ya. Saudara Andriansyah mungkin bisa, apakah bisa mencoba baca ayat yang ke-6 ini? Bisa Ustadz, bismillah. Masya Allah. Fadl, silahkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, iya. Coba sekali lagi, Mas Andriansyah. Lebih santai dulu, jangan cepat-cepat. Di pelan-pelanin aja. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Catatannya ada di huruf short ya. Huruf shortnya, Mas Andriansyah, lebih ditebalkan lagi. Karena yang tadi dibaca masih seperti huruf sin. Ihdinas siro, ya, itu masih huruf sin. Maka harus kita rubah, tebalkan lagi menjadi huruf short. Ihdinas siro. Lebih kita tebalkan lagi ya, Mas ya. Untuk huruf shortnya dilatih lagi, begitu juga dengan huruf qafnya. Tapi insya Allah yang lainnya sudah bagus, alhamdulillah. Tinggal dilatih lagi, sempurnakan huruf short dengan huruf qafnya. Ya. Kemudian yang belum lagi saudara siapa? Taib, ada saudara Imba itu, Ustaz. Ya. نعم أستاذ. Fadhol. ihdinas siratal mustaqim. Taib. Di awal-awal Mas Imba, ihdina, jangan Naam, Ustaz. kalau dialirkan ihdina jadi hak kecil ya. Jangan Naam, dialirkan. Ustaz. Jangan dialirkan sukunnya. Hak sukun di sana, hak besar. Ihdinas siratal mustaqim. Fadhol. ihdinas siratal mustaqim. Baik. Masih dialirkan tadi saya dengar. Oh, naam, Ustaz. Jangan. Ihdinas siratal. Oh, naam, Ustaz. Baik. Naam, Ustaz. Coba. Masih dialirkan Ustaz ya? ihdinas Ya, itu udah mendengar. ihdinas sirat oh nah, Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, ahsan. Baik. Ya, Naam, hati-hati Ustaz. ya, Barakallah. jangan lupa. Naam. Oke. Alhamdulillah.
Baik, satu lagi mungkin atau kita sampai satu ayat lagi sampai ayat terakhir ya. Ayat yang terakhir, ayat yang ketujuh, yang ini agak panjang, yang dimana kata para ulama kita boleh untuk kalau nafas kita tidak sampai maka insya Allah tidak mengapa. Kalau kita berhenti ya, tidak harus sampai ujung, maka boleh seperti biasa kita dengar ya para imam itu berhenti di ayat ini, maka tidak mengapa. Nanti berhenti di ayat di tengah ya, biasanya siratal ladzina an'amta alaihim ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau nggak sampai nafasnya maka boleh kita berhenti, misalnya siratal ladzina an'amta alaihim ya, boleh kita berhenti di sana, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau bisa kita baca sampai akhir tanpa berhenti juga boleh ya, juga boleh. Maka ayat yang ketujuh ini kita coba baca. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, boleh kita sampai akhir atau boleh juga kita potong. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, baik. Jadi di ayat yang ketujuh ya, di antara kesalahan sirot maka sama seperti ayat sebelumnya ya, sotnya dibaca tebal, ro dan to-nya juga dibaca tebal. Kemudian an'amta maka dijelaskan an'amta ya. Di sana ada hamzah kemudian ain. Siratal ladzina an'amta alaihim ya. An'amta alaihim. Hati-hati di sana. Ada banyak ain di sana ya. Maka jangan sampai tertukar. Jangan an'amta ya, jangan semuanya jadi ain. Ya, jangan semuanya kita rubah jadi ain semua nantinya. Yang pertama dengan hamzah, an'amta alaihim. Baik. Maka itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian selanjutnya ghairi ya, ghairil maghdubi. Al ghain, maka huruf ghain ketika sukun kita alirkan juga. Kita alirkan ya. Jadi ghairil maghdubi. Ada sedikit aliran, kita alirkan ghain ketika sukun. Maghdubi alaihim ya, ain kembali. Kemudian waladdallin. Ya, huruf dot ini juga termasuk huruf tebal, maka kita upayakan kita tebalkan ya. Kita tebalkan. Berbeda dari huruf-huruf lainnya. Sebagaimana huruf to kita tebalkan, begitu juga huruf dot juga kita tebalkan. Baik. Maka ini ayat yang terakhir. Tafadhol. Yang belum nih ya. Yang belum mungkin siapa yang belum? Yang namanya ini Ustaz. Yang namanya menyimak ini Ustaz. Menyimak ini mungkin kita menyimak saja. Oh, menyimak saja. Jadi nggak bisa Ustaz. Baik, mungkin saudari Nur Rahma ini Ustaz. Belum, mungkin bisa dicoba. Saudari Nur Rahma atau Nyonya Irwan ya. Nyonya Irwan juga belum sepertinya. Baik. Kalau belum mungkin dikasih ke saudara Imba lagi Ustaz. Masya Allah. Semoga Allah menjaga semangat antum untuk belajar. Ustaz, alhamdulillah. Tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini saya bakal berhenti di sini.
6. Nggak apa-apa, insyaallah. 6 Ustaz. Kalau nggak sampai ya, nggak apa-apa. Kalau Oh, sampai, 6 Ustaz. boleh disambung. 6 Ustaz. Sir Sira صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, Ustaz. Baik. Di an'amta, coba antum sebutkan lagi. An'amta, coba. Nah, Ustaz. An'amta. Baik. An'amta alaihim, coba. Nah, Ustaz. An'amta alaihim. Baik, ahsan, ahsan. Baik, Nah, mumtaz ya. Ustaz. Tadi yang saat antum baca, Jazakallah khair. ini agak kecepatan. Ketika Oh, nah, an'am Ustaz. tinggal kurang jelas ya. Jadi lebih perhatikan lagi ketika an'amta. Baik, saudara Bagus selanjutnya. Silakan saudara Bagus. Bukan Ustaz. Baik. صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahsan, ahsan ya. Baik. Baik, sedikit faedah juga di antara cara berhenti di ayat ini adalah dengan berhenti di ghairil maghdubi alaihim ya. Boleh juga kita berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kemudian kita ulangnya dari mana? Kita ulangnya dari ghairil maghdubi alaihim. Maka kita ulang dari sana. Kita ulang lagi ghairil maghdubi alaihimnya. Itu juga boleh ya. Adapun yang kata para ulama itu tidak dianjurkan adalah ketika kita berhenti di an'amta alaihim, jangan kita ulang dari awal. Jangan kita siratal ladzina an'amta alaihim. Kita ulang lagi dari awal. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Ya jangan kita ulang dari awal. Itu yang di antara para ulama itu mengatakan kalau berhenti di sana an'amta alaihim maka kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Langsung ke ghairil maghdubi alaihim. Nah, kemudian para ulama juga mengatakan yang lebih aula, yang lebih utama adalah menyempurnakan sampai akhir. Ya, di antara yang lebih sebagian ulama berpendapat yang lebih sempurna adalah berhenti di akhir ayat, di akhir ayat ya. Berhenti di akhir. Baik. Saudari Nazi, silahkan. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mumtaz. Mumtaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Di chat itu Ustaz, ada yang di chat mungkin bisa raise hand. Silahkan. Bisa dibuka mic-nya. Saudari Anissa ya, Ibu Anissa. Ustaz, coba. Silakan. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu. Allah. Barakallah. Baik, alhamdulillah. Telah selesai kita mencoba membahas singkat ya
terkait kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam surah Al-Fatihah, dan tentunya sesi kita pada malam hari ini tidak cukup untuk membahas secara detail, namun harapan kami pribadi adalah sesi pada malam hari ini hanya menjadi titik awal, ya. Hanya menjadi titik awal bagi para peserta sekalian ingin lebih mendalami bagaimana cara bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana Al-Quran itu diturunkan, ya. Maka ini menjadi harapan kami, sesi pada malam hari ini adalah menjadi tamparan bagi kita semua, ya, menjadi cambukan bagi kita semua, agar lebih perhatian dengan tajwid, ya, dengan tilawah, dengan talaki, belajar dengan seorang guru, ya, agar lebih kita perhatikan kembali. Maka tentu saja sesi pada malam hari tidak cukup dan kita tidak membahas secara detail, namun secara umum insya Allah sudah kita dapatkan, insya Allah. Baik, mungkin sebagai penutup ada ini Ustaz, ada yang membaca dari awal sampai akhir, ya, barangkali. Ya, Yang belum silakan Prasan. yang belum ini Ustaz, atau yang belum sama sekali Ustaz. Ya. Yang belum sama sekali itu ada beberapa orang sebenarnya. Ada saudara Andi barangkali. Ada Ibu Septia, ada Ibu Tri Ferawati, Silakan. Ibu Dian Craft, ya. Oke, silakan Prasan. Kalau tidak ada, kita berikan kepada Pak Imbar atau Pak Bagus Firman. Oh, nah Ustaz, alhamdulillah. Syarah. Ini Ustaz dari isti'adzah Ustaz, atau dari basmalah? Nah, dari istiazah. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعم شكرا. Masya Allah, ahsan. Adapun catatan dari bacaan tadi, lagi-lagi di ihdina, ya. Ihdina lagi-lagi tadi masih terdengar seperti hak kecil, ihdina. Maka jadi catatan, ya, mungkin mushafnya, Al-Qur'annya boleh ditandai, ya, di ayat tersebut bisa dilatih lebih dalam lagi. Tadi saat saya mendengar itu masih terdengar seperti hak kecil, ya. Lebih ditebalkan lagi hak bersama. Ihdinas sirata. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Bapak Imbar. Ahsan. Baik, dilanjut mungkin saudara Bagus. Bapak Bagus. Ustaz. Dari isti'adzah Ustaz. Nah, dari istiazah, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Ditipiskan, ya, Bapak, ya. Nirrohim dengan nirrohim, him itu tebal, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Him itu hak tebal di sana. Ya, coba diulangi lagi. Irrahim dengan hak tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahsan. Mumtaz, Pak Bagus. Barakallahu fiik. Jamil. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallahu khair. Sip. Kita tutup dengan ini ya, Ibu Anita, Ustaz. Tafadhol, silahkan. Dari Ya, isti'azah ya. Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. To-nya untuk huruf to-nya ditebalkan lagi, Ibu. To-nya. Syaiton, ya. Huruf to-nya ditebalkan kembali. Oh ya. Bentar Ustaz, pindah kamar dulu. Nah, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu, Ustaz. Baik. Di ayat terakhir ya, Ibu. Mohon Coba koreksinya. diulangi kembali. Jazakallah. Di sironya hati-hati itu menggunakan huruf shad ya. Kemudian tadi juga terdapat kesalahan ketika an'amta, Ibu. An'amta. Hati-hati. Tadi tidak menggunakan ain tadi An'amta. saya dengar. Nah, an'amta alaihim. Coba diulangi kembali. An'amta. Iya. Baik, coba diulangi kembali sekali lagi, Bu. Ayat Dari terakhir. siratal. Ya, 6. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Nah, alhamdulillah, ya, bagus insyaallah. Barakallahu. Jazakallah Ustaz. Dilatih terus, disempurnakan kembali insyaallah. Baik, alhamdulillah, telah selesai ya kita mengulas sedikit perbaikan surah Al-Fatihah. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadi titik awal bagi kita semua untuk terus mempelajari Al-Fatihah, baik dari tajwidnya hingga selesai, kemudian lanjut belajar dengan tafsirnya, tadabburnya, ya. Jangan pernah berhenti belajar. Kita lanjutkan kembali mendalami kandungan surah Al-Fatihah yang begitu indah ini. Baik, barakallahu fiik. Mungkin itu, Ustaz. Jazakallahu khair. Baik, jazakumullah khairan untuk Ustadz Naufal yang sudah membersamai kita di sesi kali ini.
Dan untuk Bapak Imbarn yang tadi kita janjikan hadiah, silakan kirim nomor WA ke admin. Ada hadiah ya sedikit yang bisa bermanfaat buat Pak Imbarn. Dan insya Allah nanti ada Zoom besok hari Senin, ada Ustadz Ihsanul Faruqi terkait dengan motivasi bagaimana sholat bisa membangkitkan jiwa, menggerakkan jiwa, dan sholat yang menggairahkan. Dan nanti juga ada Zoom bersama Ustadz Muhammad Nur Fakih terkait dengan fikih-fikih sujud sahwi. Dan nanti ada saya sendiri terkait dengan makruh-makruh sholat yang sering didapati di kaum muslimin. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk semuanya dan untuk Ustadz Naufal. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.